kan kita siapa aja bebas gitu ya Pak Toyib. Ya, baik. Untuk bisa mendapatkan ini bisa mendaftarkan bisa sendiri juga, tapi bisa juga melalui yang sudah ada. Misalnya dari kalau kita bisa mendaftar sendiri dengan berlangganan sendiri juga bisa. Itu. Jadi bisa ya berbayar setiap tahun itu. Bisa juga kita mendapatkan dari institusi, misalnya dari APSI pusat, atau dari sekolahan juga. Sekolahan juga bisa mendapatkan mendaftar sendiri. Begitu, Bu. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Karena saya lihat di chat ini belum ada yang mengajukan pertanyaan. Langsung aja, silakan teman-teman. Mungkin teman-teman ya. Pak Toyib. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabar Pak Toyib? Alhamdulillah. Sehat, Bapak. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Ini saya lagi di mobil di perjalanan. Oh, iya Pak. Dulu acara. Iya Pak. Alhamdulillah sudah sangat jelas dan mengingatkan kembali yang lupa kemarin itu waktu di Microsoft APSI gitu ya. Terima kasih diulang dan mungkin nanti punya bisa di-share ya Pak Toyib ya. Siap Pak. PowerPoint-nya bisa saya share nanti di. Hanya Pak Toyib. Saya lagi dulu perjalanan. Oh iya Pak. Salam. Iya. Ya, hati-hati Pak di jalan. Selanjutnya ada di belakang Pak siapa yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya. Halo. Dengan Pak Joko. Halo. Halo ya. Ya silakan Pak. Izin bertanya Bu ya. Ya silakan langsung Pak. Ke Pak Toyib. Ke Pak Toyib nanya, Pak Toyib, saya ini kan pernah mempunyai akun Microsoft Teams. Ya. Tapi bukan istilahnya bukan kelompoknya yang ada di sini gitu, tapi di luar kelompok lain gitu. Nah, tadi kok saya buka tim saya itu kok nggak ada untuk gabung grup, itu nggak ada, adanya hanya buat grup. Itu kenapa itu Pak? Mohon diulangi Pak, kurang pas sinyal di saya kurang jelas ini. Mohon diulangi atau Ibu Titi mungkin bisa mengulangi pertanyaan. Coba ulangi lagi Pak Joko suaranya. Ya. Saya pernah mempunyai akun Microsoft 365. Iya. Nah, tapi bukan di organisasi yang ada di pengawas ini. Iya. Ketika saya tadi membuka timnya, membuka tim ini, menu bergabungnya itu nggak ada, yang ada hanya menu buat kelas atau buat tim. Itu gimana memunculkan menu untuk bergabung ke kelas gitu? Join tim maksudnya? Iya, tapi nggak muncul, menunya itu tidak muncul. Yang muncul hanya membuat tim, bukan bergabung ke tim, bukan join ke tim. Silakan Pak. Iya. Toyib. Saya masih belum paham ini dari pertanyaan Bapak ini. Mungkin ada yang bisa bantu. Mungkin saya. Bapak begini Pak, akun Bapak masih aktif atau bagaimana? Atau coba masih, Bapak masih ya. Bapak masuk ke akun Bapak, mungkin mohon maaf akun institusi lain misalnya. Bapak masuk. Ya. Setelah masuk ke tim, Bapak bisa menggunakan Microsoft Teams-nya, gitu Pak. Bisa masuk Pak. Bisa, sudah masuk. Ya. Kemudian masalahnya Pak,
menu bergabungnya ke tim Bapak ini, yang maksudnya tim yang sekarang digunakan ini nggak bisa, adanya hanya membuat tim saja. Itu memang begitu apa gimana? Oh, ya. Aduh. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kan kalau kita mempunyai akun Office 365 itu kan kita bisa membuat kelas, kan begitu Ya. Pak ya. Nah, Ya. kalau halo, aduh. Oke. Kalau Bapak sudah membuka akun Bapak, jadi Bapak bisa mengundang partisipan yang lain, Pak. Begitu. Bapak bisa mengundang partisipan yang lain. Enggak, maksud saya Maksud gini, Bapak Pak. gimana? Kalau mengundang saya sudah bisa. Ya. Maksud saya menu untuk bergabung dengan tim yang sekarang digunakan Bapak ini loh. Nggak bisa, nggak ada tombol apa maksudnya menunya tidak muncul gitu. Kenapa? Mohon maaf Pak Toyib, bisa saya bantu Pak? Silakan Pak. Bapak, Silakan yang lain mungkin. Ya silakan yang lain dulu. Kita ada dari Pak Ponidi Pak. Pak Toyib ada dari Pak Ponidi. Ya, silakan, Bagaimana Pak. membuat Teams baru atau kelas baru agar tidak terlihat yang lainnya? Sebentar Bu, boleh izin untuk memberi tanggapan terkait Pak Joko. Oh iya silakan. Saya tambahkan, mohon maaf Bapak Ibu, pengalaman saya kalau untuk bergabung ke pertemuan seperti yang sekarang, kawan-kawan itu melalui link yang diberikan oleh sedangkan itu tidak perlu punya akun. Kalau punya akun bisa, kalau tidak juga tidak apa-apa, asal kita punya linknya. Kemana pertemuan itu, kapan, seperti itu. Sedangkan kalau kita punya akun, seperti yang dijelaskan Pak Toyib tadi, kita bisa untuk mengelola kelas sendiri. Seperti itu sepertinya ya. Jadi kalau untuk bergabung ke pertemuan, seperti Pak Joko hari ini kan bertemu kita di sini sudah bisa masuk. Itu kan melalui link yang sudah saya siapkan. Seperti itu, terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sudah jelas. Terima kasih banyak. Ya. Lanjut saja Pak, monggo. Matur suwun Pak Toyib dan kawan-kawan. Sami-sami Pak. Pak Ya, Toyib masih mendengar? Ya. Masih Bu, silakan Bu. Pertanyaan dari Pak Ponidi, bagaimana membuat Teams baru atau kelas baru agar tidak terlihat yang lain? Membuat Teams baru. Ya, atau kelas baru agar tidak terlihat yang lain, gitu. Tidak terlihat oleh orang lain. Oh iya Bu, begini. Jadi akun kita ini yang sudah mempunyai akun baik dari mana saja bisa membuat beberapa kelas. Ya, seperti saya contohkan, saya membuat beberapa kelas untuk sebentar ya. Nah, ini Bapak ini yang ini ya. Mohon maaf saya bisa, tapi nanti jadi keluar dari sini ya. Jadi begini Pak prinsipnya. Ini kita membuat beberapa kelas Pak. Jadi contohnya ini saya ada kelas K3S Delta Pawan. Kemudian saya buat guru penggerak Kabupaten Ketapang. Gitu Pak. Kemudian ada pengawas penggerak Kabupaten Ketapang. Ada juga ini punya saya atau bukan ini. Nah itu intinya itu. Jadi nanti setiap ini bisa kita pakai Pak. Nanti yang kita undang di K3S misalnya siapa yang kita undang. Kemudian di pengawas penggerak Kabupaten Ketapang ini siapa, dan guru penggeraknya kita undang itu Pak, atau linknya yang kita bagikan.
atau linknya yang kita bagikan. Ya, seperti Google Classroom ya Pak ya? Izin. Ya, silakan. Koniti. Ya, itu di kelas Pak Tayyip itu kan ada kas Delta Pawan, APSI Microsoft, lalu ada undangan perpisahan kepala kantor. Ya kan? Iya. Nah, di tempat saya juga ada Pak. Apakah yang saya buat barusan ini di tempat Bapak juga kelihatan? Saya membuat judulnya workshop online penyusunan ERPP. Satu lagi buat koordinasi sekolah binaan. Itu Bapak bisa melihat kelas saya enggak Pak? Betul. Enggak, Pak. Enggak. Ya. Oh, nah ini yang undangan dari kantor Kemenak, kantor kepala Kemenak ini. Ini Pak yang kita sudah kita diundang Pak. Oh, ya. Berarti ini saya diundang oleh KKG Gugus Sudirman, kemudian diundang oleh undangan perpisahan kepala kantor mana ini. Kemudian ya, ini kita ada pendampingan MPGP KKPI, kemudian APSI Microsoft Angkatan 2 ini gitu. Baik, terima kasih Pak Tayyip. Ya, saya kok melihat ada kantor Kemenak masuk tempat saya, berarti kalau saya buat bisa dilihat orang lain, ternyata enggak ya. Karena kalau baik. Terima kasih banyak Pak Tayyip, saya kembalikan Bu. Ya, terima kasih Pak Ponidi. Bu, Boleh nambah Bu? Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Didi. Pak, Bu, halo? Ya, silakan Bu. Dari Bu Didi, langsung. Nyambung dengan Pak Ponidi yang terkait nama kelas. Itu bisa kita sembunyikan Pak Ponidi. Jadi nanti Bapak pilih menu yang ada di tim kelas itu terkait dengan nama-nama yang tidak kita inginkan memperbanyak permukaan, nama-nama kelas, itu ada menu disimpan. Sehingga nanti pada saat kita bekerja, itu yang muncul hanya kelas yang kita bangun saja. Tapi tidak menghilangkan nama-nama kelas yang kita diundang. Begitu Pak, nambah aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nini. Ya. Mana ya Pak ya? Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Derma, Pak Dip. Pertanyaannya adalah, apakah anggota itu harus dihubungi melalui email? Aduh, ini suara sebentar. Suaranya soring ini. Ya. Suaranya storing. Oke. Ya. Pak Dip sudah Baik. bisa mendengar suara saya? Sudah. Jadi maksudnya tadi apakah peserta Anggota itu kalau mengundang rapat itu harus dihubungi melalui email gitu? Oke. Baik. Jadi peserta yang akan kita undang tidak bisa hanya mengklik link yang kita buat. Seperti Pak ini hari ini kan kita membuat link dibuat oleh Pak Ngagan Pak ya. Nah itu tinggal diklik linknya, kita bisa masuk dengan syarat kalau ada di unmute itu tadi dibuat, jadi begitu di unmute bisa masuk. Jadi yang masuk menjadi peserta atau partisipan tidak harus mempunyai akun Office 365 atau Microsoft Teams juga bisa masuk. Maksudnya itu mungkin Bu ya pertanyaannya atau yang dimaksud? Halo. Ya. Itu apa? Ya. Halo. Buat kelas kita itu harus menghubungi satu-satu melalui email gitu maksudnya. Seperti itu ya Bu Dharma ya? Silakan Bu Dharma. Oh tidak. Bisa dibagi link. Bisa dibagi linknya satu. Halo.
Ya lanjut Pak Toyib. Ya, kita bisa membagikan link seperti ini yang dibagikan oleh Pak Ngagan ya, yang bagikan. Iya, ya Pak Ngagan. Nah, bisa juga kita panggil di itu Bu, di menu ini. Sebentar. Kan tadi ada langkah yang bisa kita masukkan dulu di Nah ini Bu, langkah ini bisa kita masukkan ke linknya ke tim yang kita akan buat, gitu Bu. Jadi pakai email Bu, pakai email peserta, misalnya sekolah binaan kita minta email baik kepala sekolah atau guru, kemudian kita masukkan ke dalam di sini kan ada student. Nah ini, atau saya praktekkan saja ya Bu ya. Praktekkan share Pak. Ya, baik. Jadi kita join or create team. Misalnya kita membuat tim ini Bu ya. Kita membuat tim. Bisa dilihat ini Bapak Ibu? Bisa. Ya, bisa Pak. Oke. Nah, kemudian kita bisa membuat create team dulu ya. Kita klik create team ini. Kita pilih kelas. Nah, misalnya kita pilih kelas misalnya sekolah binaan. Tuh. Kemudian kita klik next. Ya. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa kita masukkan email Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang akan kita masukkan ke dalam grup sekolah binaan 1. Ya. Ini saya contohkan sebentar ya. Pokoknya intinya di sini diketik bentar saya buka dulu. Intinya Bapak Ibu di sini kita masukkan email ini email Bapak Ibu guru sekolah binaan. Tuh, saya coba ambil satu contohnya. Bentar ya, masih jauh nih jaringannya. Nah, oke, saya ambil satu contohnya. Ini ada email dari kepala sekolah binaan saya. Jadi kita masukkan di sini Pak emailnya. Ya. Ini kita masukkan di sini add people to sekolah binaan 1, kemudian kita add. Maka mereka akan masuk ke dalam grup yang kita buat, yaitu grup sekolah binaan 1, misalnya begitu. Nah, ini sinyalnya
habis hujan lebat di sini Bu, Bapak Ibu ya. Ini nanti di sini emailnya Bapak Ibu guru binaan atau kepala sekolah kita masukkan ke sini, kemudian kita add. Nah, nanti sekolah binaan itu akan bisa masuk ke dalam tim kita. Dan sambil menunggu, ini mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, Pak Yi, terima kasih penjelasannya. Saya kira cukup jelas ya, Bu Derma. Iya, Tanya, Bu. ya? Ini agak bedanya peserta yang emailnya digunakan atau sudah diundang lewat email dengan yang join langsung tanpa lewat email. Apa itu bedanya, Pak? Oke. Kalau di suaranya siapa nih ya? Ya, lanjut Pak Toyo. Ya. Kalau yang join di dalam sini bisa mengakses ke grup itu, ke grup yang kita buat. Misalnya ini sekolah atau saya lihatkan yang punya saya ya. Nah, ini itu bisa masuk, bisa mengakses. Nah, seperti ini bisa mengakses apa yang kita sebarkan di sini. Ada file, ada pakai kelas notebook. Itu bisa mengaksesnya. Tapi kalau hanya kita undang di dalam meeting saja, berarti hanya aksesnya dalam meeting room ini. Begitu kurang lebihnya. Jadi kalau yang kita undang ke dalam grup tim kita itu bisa mengakses yang kita share. Ya. Tapi kalau hanya diundang dengan link di dalam meeting seperti ini, berarti hanya mengakses pada saat meeting room saja. Tidak bisa mendownload file yang kita isikan di sini dan sebagainya. Hanya aksesnya hanya di meeting room saja. Kalau hanya menggunakan link ke meeting room. Tapi kalau kita undang ke dalam Microsoft Teams dengan email mereka, email Bapak Ibu guru sekolah binaan kita, mereka akan bisa mengakses ini yang ada kita bagikan di sini. Gitu Pak, kurang lebihnya ya Bu. Bu, boleh memperjelas Bu. Ya, mungkin bisa ditambahkan teman yang lain. Ya, saya nambah ya. Ya, silakan. Nambah Pak. Ya, jadi Bu Derma, ini ada 2 macam undangan. Yang pertama, ketika guru kita diundang menjadi anggota tim identik dengan siswa, kita sebagai gurunya, maka untuk mengundang siswa ke dalam kelas kita dengan fasilitas tim, itu perlu alamat email. Itu undangan yang pertama. Undangan yang kedua, itu seperti hari ini. Hari ini cukup kita memberikan link, siapa saja yang tahu link itu, maka mereka bisa join, sekalipun bukan anggota tim seperti undangan yang pertama. Begitu mungkin biar lebih jelas. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Nini. Sama-sama. Bu Nini. Jadi kalau ya sekali lagi kalau undangan yang di meeting room itu aksesnya hanya di meeting room saja. Tetapi kalau undangan yang kita undang menggunakan email, maka akan bisa mengakses segala sesuatu yang kita share di dalam grup tersebut. Oh ya Bu. Begitu mungkin kurang lebihnya Bapak Ibu. Boleh bertanya Bu? Seperti tambahan dari Ibu Nini tadi. Bu boleh bertanya nggak Bu? Jadi ada dua kepentingan di dalam Microsoft Teams ini bisa kita pakai bersamaan. Ya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Pak Toib boleh izin bertanya nggak? Ada mungkin yang lainnya. Halo, boleh izin bertanya?
Halo. Boleh izin bertanya nggak, Pak? Halo. Ibu moderator, saya tadi bertanya. Boleh ya? Halo? Halo, Bu. Boleh izin bertanya, Bu? Halo. Ya, Bu, silakan. Oh iya. Ini. Mengulang saja Pak Thoyib yang terkait dengan buat URL. Itu Ya. tadi kan bisa dibuat ke QR code ya. Ya. Atau jadi begitu sudah masuk ke dalam gg.gg tadi, itu kalau tidak dalam bentuk QR code kan itu sudah bisa dikirim. Nah, pada saat saya nyoba itu mau saya alihkan ke QR code, itu ngekliknya kan di bawahnya toh. Iya. Bisa ya. Setelah diklik itu kalau tidak muncul QR code-nya berarti mungkin sinyal atau gimana? Kemungkinan bisa sinyalnya, Bu ya. Kemungkinan bisa ya. sinyalnya. Oh ya, baik. Saya coba tunggu sinyal kalau gitu. Terima kasih, Pak. Boleh izin bertanya, Bu? Halo. Boleh izin bertanya? Silakan. Pak Didin saya, Pak. Iya, silakan Bapak. Apa bedanya? Ini saya belum tahu ya. Antara tim dengan Google Classroom. Kan hampir mirip, kita bikin kelas gitu. Di bedanya di mana kira-kira, Pak? Makasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya platformnya kurang lebih, Pak. Ya, Google Classroom juga bisa kita akses file-file yang kita share kan. Betul. Itu. Kemudian apa namanya? Mungkin bedanya kalau Google Classroom kan free, Pak ya? Iya, free, betul. Free. Kalau Microsoft Teams ini harus berbayar. Iya. Harus berbayar. Jadi harus menggunakan akun yang berbayar. Kalau tidak berbayar itu bisa, tetapi aksesnya ya. Kemudian kalau yang lain Microsoft 365 yang lainnya itu bisa free. Iya. Ya, sudah saya perhatikan. Tapi kalau masuk Microsoft Teams ini berlangganan. Berapa? Jadi Bapak Ibu bisa berlangganan sendiri, Bapak Ibu ya, mendeploy sendiri Microsoft Teams ini. Bisa sekolah juga bisa mendeploy sendiri dengan langganan sendiri. Jadi seperti itu. Jadi saya punya satu itu 100 yang harga 180.000 setahun. Jadi kalau satu sekolah itu sangat ringan sekali ya Bapak Ibu. Nah, setahun murah ya. Jadi satu sekolah itu diharapkan mempunyai itu akun ini. Jadi bisa digunakan untuk seluruh dewan guru dan dewan guru bisa digunakan untuk siswa. Ya. Itu mungkin penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Bu Titi, moderator. Bu Titi mana ini ya? Gangguan sinyal Pak. Ada lagi terkait tim, kita bisa lanjut ke sesi kedua Pak ya. Itu ada. Saya di unmute. Saya nggak ngelihat bahwa saya di unmute gitu ya. Oh, mohon maaf tadi saya unmute semua. Mohon maaf. Iya. Pak Thoyib, waktunya tinggal 2 menit, silahkan disimpulkan. Baik Bapak Ibu, Microsoft Teams ini dapat kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari, baik untuk online meeting maupun untuk kegiatan berbasis data. Jadi data dapat kita share di situ, dan yang sudah menjadi anggota dari tim kita itu bisa mengakses file tersebut. Itu kemudian juga selain itu bisa kita gunakan untuk online meeting. Ada
keterpaduan di sini, jadi bisa untuk share file dan bisa untuk online meeting. Ini itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host Pak Ngakan. Pak Ngakan. Ya Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Titi, Pak Thoyib. Jadi sudah mengingatkan kepada kita tentang Microsoft Teams. Jadi memang kalau boleh saya tambahkan seperti Google Classroom lah Microsoft Teams ini. Tapi yang lebih saya lihat di Microsoft Teams memang berbayar, tetapi drive-nya itu 5 tera. Jadi sangat leluasa untuk kita pakai bersama-sama. Nah, kalau rekan-rekan yang di angkatan kedua kemarin pengawas SMK dari Banjarmasin ada yang menyampaikan beliau membuat cloud computing. Saya coba diskusi dengan kawan-kawan yang menggunakan Office Microsoft 365, sepertinya bisa juga kita arahkan seperti itu. Jadi kita memang banyak pilihan untuk menggunakan media daring. Ini salah satunya Microsoft Teams yang sudah dikenalkan oleh Pak Thoyib. Dan fasilitas lain yang ada di 365 selain Teams akan dipaparkan pada sesi kedua oleh Pak Muhari, yaitu Forms. Jadi kita bisa menggunakan Forms. Di Google Classroom juga ada menggunakan Google Forms. Nah, sekarang di Microsoft 365 ada juga Microsoft Forms yang akan lebih banyak dipaparkan oleh Pak Muhari dengan dipandu oleh moderator Bu Derma. Silakan Bu Derma, Ibu memandu Pak Muhari. Ya, terima kasih host atas waktu yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu, salam sehat hari ini ya. Bapak Ibu pengawas, senang bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat kita mencari ilmu, menambah ilmu dan saling berbagi ilmu. Baiklah, pagi ini kita sesi kedua dilanjutkan oleh Bapak Muhari. Kita lihat nanti apa sih the magic of Microsoft 365 ini. Untuk itu saya persilakan Pak Muhari untuk memberikan materi apa yang the magic-nya itu di mana gitu Pak ya. Silakan Pak. Halo. Pak Muhari. Hilang lagi. Pak Muhari, silakan Pak Muhari. Ada Pak Muhari, ada tidak? Apa lagi ketutup awan ya? Coba dilihat Pak Ngakan. Host. Ya sudah saya lihat ada tidak? Pak Muhari. Ada namanya. Halo Pak Muhari. Atau beliau masih ketutup awan sehingga tidak terlihat? Ya, Pak Muhari sering gangguan sinyalnya Ibu. Iya. Beberapa waktu lalu ketika kita coba room ini, Pak Muhari juga seperti itu. Waktu itu moderatornya saya hilang. Hari ini sudah menggunakan 2 perangkat ini Bapak Ibu. Itu ada kayaknya. Benar Pak Muhari. Malam bisa itu ya? 2 perangkat ini. Ya. Ini ada namanya. Ya, silakan Pak Muhari. Namanya ada ini. Atau saya buka mic-nya Bu ya? Iya. Mic-nya tidak ada itu. Ya. Asud. Silakan Pak Muhari. Halo. Sudah saya buka itu mic-nya. Ini belum ada lambang mic-nya juga Pak Muhari. Mungkin kalau belum ada usul Bu Derma. Iya. Ya, usulannya sudah setting. Ada. Sudah. Tadi masih Pak Thoyib. Oh iya. Batas centernya. Sekarang Pak Muhari, silakan Pak Muhari. Dioper.
diopter dulu. Saya nggak bisa nyambung ini. Ya, Sudah sudah Pak Muhari, besok silakan Pak Muhari. kelihatan. sudah nyambung. Ya. Silakan Pak. Waktu untuk Bapak. Bisa share screen Pak Muhari. Sebenarnya tolong disiarkan. Pak Muhari bisa share screen. Dari host, saya Ya Pak Muhari. tampilan. Silakan Saya Pak. pindah ke Pak Muhari sudah, silakan. Mau carinya belum apa nih? Sudah. Sudah ya. Sudah siap Pak Muhari, silakan. Saya sudah buka form. Belum nih. Sudah mau bagi Microsoft Form-nya ini, tapi belum saya lihat. Belum kelihatan, Pak. Oh sudah, make presenter sekarang. Enggak, ini formnya sudah. Sudah Pak. Formnya nggak kelihatan. Pak Muharinya yang kelihatan. Share screen-nya Pak, mungkin Pak. Pak Muhari ada 2. Saya ini kan mau buka 2. Yang satu form jadi, yang satu Sudah Pak Muhari. tolong dia penulisannya gitu. Sudah saya siap Bapak sebagai presenter Pak. Oke, bentar. Ini saya Oke. Saya Sudah Pak, sudah. sama belum? Sudah Pak, sudah. Pak Muhari sudah saya siap sebagai presenter. Terus form saya sudah kelihatan belum? Belum. Mana ini? Pak Toyib bisa bantu Pak Toyib. Bang. Mohon maaf di itu Pak yang panah ke atas itu Pak. Tombol. Ya, ini malah panah ke bawah. Panah ke atas, sudah toh? Iya Pak. Screen share. Aduh, kok gagal terus ya? Pak Muhari sudah saya siap sebagai presenter. Oke, iya. Ini kan share. Terus desktop window ini ya? Iya Pak. Iya Pak. Berbagi layar. Yang itu daya Pak Muhari yang tombol ada tanah. Sudah. Ya. Sudah kelihatan Pak Muhari. Selamat Pak. Ya. Pak. Oke ya, terima kasih ya. Ya, silakan. Bu Derma, silakan mohon dipandu Bu Derma. Apa itu webinar? Apa? Belum. Oh iya. Nah. Oke, siap. Bentar, ini lagi pikon loh, jadi kan tunggu. Sudah Pak. Sudah ya? Ya, Kita mulai ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu pengawas penggerak atau pengawas federasi yang saya hormati, marilah kita sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah dan untuk tetap berbagi ilmu melalui meeting dengan fasilitas tim ini. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk belajar bersama membuat
form pada salah satu aplikasi Office 365. Jadi Bapak Ibu, form pada Office 365 ini kan ada, kita bisa lihat ini ya, formnya ya. Nah, form pada Office 365 itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang new form, ada yang new quiz. Nah, kalau new form itu gunanya untuk absen, untuk kuesioner, untuk pendataan nama peserta pelatihan atau yang lain. Tapi kalau quiz ini untuk penilaian yang biasanya memakai soal pilihan ganda multiple choice. Kita mulai dari new form. Nah, new form yang sudah saya buat ini ada pada hari ini kita beri judul pelatihan ya, buat form pengawas penggerak. Jadi kita berlatih membuat form. Nah, lalu ini kita klik, judulnya formnya ada pelatihan buat form pengawas form penggerak. Ini kita lah biar ejaannya ya membuat form pengawas penggerak. Menu-menu pada form ini ada tem, ada insert image. Tem ini gunanya untuk memperindah tampilan. Ketika kita klik, akan banyak warna yang bisa kita pilih. Warna biru, ungu, coklat atau apa. Atau gambar seperti ini. Juga bisa dari internet. Nah, sekarang kita ambilnya misalnya kita buka warna untuk misalnya Bali warna apa ya misalnya ya, Pak Nathan misalnya warna hijau, kita klik. Begitu kita klik, maka warnanya akan tampilan menjadi hijau di sini. Ya, warna akan menjadi hijau. Nah, sekarang di sini ada enter deskripsi. Kita berikan instruksi. Misalnya selamat belajar membuat form. Atau kita resmi saja. Ini contoh resmi ya. Contoh resmi. Pada contoh resmi ini nanti Bapak Ibu akan ada contoh resmi. Belum tampil ya. Oh gitu. Saya tampilkan Bapak ya, jadi akan bisa tampil. Bapak Ibu bisa membuat form yang sudah saya berikan, nanti bisa dijadikan konten. Tapi kita berlatih dulu sini. Pelatihan membuat form. Selamat belajar membuat form tentang validasi dokumen KTSP. Ya. Kemudian diperpandang lagi. Saya buka ini yang sudah jadi. Misalnya kita beri tulisan ini. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu KKS wilayah mana gitu ya, provinsi Bali misalnya, provinsi lain. Instruksinya
mohon mengisi form berikut dengan benar. Dan disertai dokumen pendukung. Nah, kemudian kita ingin menambah insert image. Ini kita contohkan Bali. Kita ambil dari Bing ini internet. Misalnya logo Provinsi Bali. Lalu kita klik ini set. Sebentar lagi akan muncul logo Provinsi Bali. Bagaimana membuatnya? Masih muter-muter, Bang. Satu lah ya, Bapak Ibu harus sabar. Biar sedikit tapi bisa. Ternyata masih muter. Kita boleh lihat dulu. Ternyata mencari logo Bali agak lama ini. Mematikan Bapak saya ini nanti Mas terus. Bisa, tapi nanti caranya begitu ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mau cari logo Bali, nanti setelah muncul baru kita pilih lalu diklik add-nya. Nah, misal ini kok Bali agak sulit, misalnya mana ya? Provinsi Jatim. Misalnya. Sudah sulit. Ya, tidak apa-apa. Hanya begitu kalau muncul nanti dipilih, kemudian di-add-kan. Oke, sekarang tambah pertanyaan. Biasanya kalau Bapak Ibu membuat survei awal itu berisi data yang jawabannya berupa teks. Maka kita pilih teks. Buka. Tidak bisa nih. Mau nambah pertanyaan. Kendala nih Bapak. Add new. Oke, ya bisa. Nah, di sana ini contohnya yang saya buat ini yang Bapak Ibu sudah terima. Nomor ini adalah data awal ini nama sekolah. Nama sekolah itu ditulis. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu nama sekolah binaan, Bapak Ibu bisa membuat dalam bentuk multiple choice. Misalkan ya, ini kita tidak jadi nomor 1 itu teks, tapi kita akan mengubah menjadi multiple choice karena Bapak Ibu sudah tahu nama sekolahnya. Maka pilih multiple choice. Misalnya daftar wah ini terganggu. Data aku
Misalnya membuat data sekolah binaan. Ini kalau Bapak Ibu sudah hafal sekolahnya. Misalnya sekolah binaan Bapak Ibu itu ada kan di Sendadik minimal 7. Ya kita pilih 7. Absennya menjadi 7. Absennya 7. Minimal 7. 8 sampai 9 boleh. Nah, nomor 1 misalnya kalau pengawas SMA ya SMA A. SMA B. Lalu SMA E. SMA B. Lalu SMA E. SMA F. SMA G. Minimal 7 ya. Lanjut. Kalau udah jadi ya hapus ini pakai delete saja. Kemudian data selain data sekolah binaan mungkin Bapak Ibu sudah hafal NPSS misalnya nama sekolah ya atau sekolah itu satu sekolah. Nah, kita pilih satu sekolah itu sudah jelas negeri atau swasta, misalnya satu sekolah. Karena ada 2, maka tinggal pilih negeri atau swasta. Mungkin akan tambah lagi selain status sekolah juga status akreditasi. Kita bisa karena modelnya sama dan kita bisa klik copy question ini nanti dari nomor 2 menjadi 3. Nah, nomor 3 karena yang nomor 3 ini tadi satu sekolah, kemudian kita copy masih satu sekolah, maka nomor 3 kita ganti status akreditasi sekolah. Akan ada 3 akreditasi itu, berarti ini yang 2 ini tambah lagi, jadi A, terus B, terus C. Itu contoh satu akreditasi. Kemudian apalagi NPSN. NPSN ternyata kita belum hafal. NPSN masing-masing sekolah. Maka kita buat pertanyaan dalam NPSN. Pertanyaan ini ternyata dari atas sampai bawah. Itu kan kita minta supaya masing-masing mengisi. Maka ini di-require kita pindah bulatan kecil yang setelah ke kiri, kita pindah ke kanan. Jadi wajib diisi. Yang nomor 2, satu sekolah sudah kita minta itu wajib diisi. Yang ketiga, satu akreditasi juga wajib diisi. Nomor 4, NPSN kita sudah minta, maka kita klik wajib mengisi. Dokumen berikutnya apa yang kita minta dari sekolah? Ini ada NPSN, kabupaten atau kota. Misalnya kalau Bapak Ibu itu membuat instrumen untuk tiap provinsi satu provinsi, ya bisa disebutkan nama kabupatennya. Misalnya ya Bapak Ibu bisa hafal binaannya itu di 3 kabupaten misalnya. Seperti di Jawa Tengah itu satu pengawas mengampu 2 kabupaten. Maka kita bisa pilih contohnya kabupaten. Nah, misalnya ini ditulis Kabupaten A.
Kalau binaannya lebih dari 1 kabupaten B, dan seterusnya. Sekarang ini cara membuat pertanyaan yang kita sudah bisa satu pertanyaan berupa multiple choice, ini multiple choice, kemudian pertanyaan yang minta jawaban berupa teks multiple choice. Jadi gini Bapak Ibu, ini choice sudah, teks sudah, ya. Bagaimana kita membuat tanggal misalnya? Kita membuat tanggal pemantauan, ya, tanggal validasi. Nah, karena tanggal validasi, maka tadi membuat date. Ya, jadi ya misalnya ya, jadi berarti kan kita ulangi, kita membuat date, question kita date, huruf besar ya, tanggal validasi KTP, otomatis nanti akan muncul tanggal. Nah, setelah itu kita akan mau fokus pada pertanyaan. Nah, pertanyaan. Mungkin masih yang ini alamat sekolah misalnya ya. Alamat sekolah kalau Bapak Ibu sudah tahu, ya bisa buat multiple choice, tinggal memilih. Tapi kalau belum tahu ya teks. Nah, alamat sekolah. Mungkin akan menambah lagi karena masih teks, kita copy nama kepala sekolah, nama kepala sekolah. Nah, NIP, kemudian NIP, kita belum hafal NIP, misalnya NIP kepala sekolah. Kemudian akan menanyakan pangkat golongan. Pangkat golongan itu kan sudah jelas Bapak Ibu. Pangkat garis miring all. Kita pilih misalnya dari pelayan sendiri kan jadi penata garing 3E. Ada juga yang penata tingkat 1 garing 3G. Ada yang pembina garing 4A. Ada yang absen, ini pembina tingkat 1 garing 4 dan seterusnya. Kalau sampai 4 ya pada tambah option. Nama NIP sudah. Nah, bagaimana kalau tidak punya NIP? Misalnya kepala sekolah swasta, ya boleh aja ditambah misalnya non PNS. Jadi kepala di swasta itu kan ada yang tidak punya NIP. Memang tidak punya NIP. NIP kan harus belajar macam itu ya. Nah, sekarang kita tambah pertanyaan. Pertanyaan yang berikutnya belum sama ini. Ini sudah jadi. Belum. Jadi. Oke. Sekarang dia takut ikannya. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu akan membuat di sini ada yang itu biar hidup nanti. Choice, tag, rating, date, panah ke bawah. Ini kita klik panah.
Pak Muhari suaranya menghilang, Pak. Mohon di unmute mic-nya. Pak Muhari. Pak Muhari mohon di unmute mic-nya. Sudah. Sudah ya? Sudah jelas, Pak. Silakan dilanjut, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya, Pak. Nah, sudah ya. Ini bagian awal KTSP. Bagian awal KTSP itu biasanya apa? Lembar pengesahan misalnya ini statement 1 kita tulis lembar pengesahan. Di sini ada option, misalnya yang di Jawa Tengah itu dikembangkan optionnya ada tidak ada, kurang, cukup, kemudian baik, amat baik. Maka kita ikuti, misalnya kita mengikuti Jawa Tengah itu misalnya ini tidak ada. Option kedua adalah kurang. Option ketiga cukup. Nah, kemudian option 4 itu baik. Option 5 amat baik. Nah, misalnya kita kok hanya pada baik, maka kita hapus 1. Di sini ada kotak sampah, kita delete. Oh ternyata tapi kita tidak jadi, oh masih ingin nambah lagi, berarti tambah lagi, berarti amat baik gitu ya. Nah, di bagian awal KTSP ada lembar pengesahan, kemudian ada lembar penetapan. Misalnya statement 2 adalah lembar penetapan. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga itu kata pengantar dan 4 daftar isi. Ini statement tambah kata pengantar, add statement kita klik lagi menjadi daftar isi. Nah, ini bagian awal KTSP. Selanjutnya kita akan nambah pertanyaan lagi. Pola pertanyaannya masih liket, masih seperti ini. Jadi pilihannya tidak ada, kurang, cukup, baik. Karena pertanyaannya masih sama polanya, yaitu pakai skala Likert, maka kita copy question saja. Dari nomor 11 nanti akan ada nomor 12. Judul nomor 12 masih sama dengan nomor 11, masih bagian awal KTSP. Padahal setelah bagian awal adalah bagian isi. Nah, bagian isi yaitu bab 1 pendahuluan. Kita klik, kita tulis bagian awal, kita ganti bagian isi bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan. Ini masih seperti yang nomor 1. Kopian nomor 1, lembar pengesahan, lembar penetapan. Ini kita ganti bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang, kemudian landasan hukum dan tujuan penyusunan KTSP. Ada 3 komponen. Jadi lembar pengesahan kita ganti menjadi latar belakang. Kemudian lembar penetapan kita klik warna biru, kemudian kita tindih, tumpuk dengan tulisan landasan hukum. Landasan hukum. Nah, kemudian landasan hukum, kemudian
yang ketiga adalah tujuan penyusunan KTSP. Daftar isi nggak kepake, maka kita hapus. Ini ya, klik daftar isi kita hapus, ya delete gitu. Kemudian setelah bab 1 ada bab 2 Bapak Ibu. Bab 2 itu tentang visi, misi, tujuan dan rumusan SKL. Berarti ada 4. Kita copy yang 4 tadi adalah soal ini 4 ini nomor 11 ya. Boleh kita pakai copy nomor 12 boleh. Ini boleh nomor 12 boleh kita copy. Nah, ini toh soal nomor 12 kita copy lagi. Copy karena bentuknya masih liket copy. Menjadi nomor 13 bab 2. Bab 1 kita tulis menjadi bab 2. Ini tentang visi, misi, dan tujuan. Nah. Oh, ternyata ada tambahan SKL misalnya. Koma. Terus dan SKL. Sama ini Bapak Ibu, ini kita isikan rumusan visi, rumusan misi, rumusan tujuan, dan rumusan SKL. Nah, kita ini tulis rumusan visi, kemudian rumusan misi, kemudian rumusan tujuan sekolah, kemudian ditambah lagi add statement, ini rumusan SKL, tentunya mengacu pada standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Mestinya itu. Kita masih pada bab berikutnya, yaitu ini masih polanya sama. Jadi masih skala Likert. Kita klik ya. Masih skala Likert, sekarang bab 2 masuk bab 3. Bab 3 itu adalah struktur dan muatan kurikulum. Kita tulis di sini bab 3 struktur dan muatan kurikulum. Nah, dan seterusnya. Apa yang ada pada struktur muatan kurikulum? Jadi ini ada komponen inti misalnya Bapak Ibu ya. Ini ada komponen inti atau mesti kompetensi inti ya misalnya. KI kayak kompetensi inti, inti. Kemudian ada lagi mata pelajaran dan alokasi waktu. Mata pelajaran dan alokasi waktu. Nah, ini karena babnya banyak, nanti tidak semuanya, yang penting kita bisa membuat. Kemudian peminatan, muatan lokal, dan bimbingan konseling. Nah, ini tambah peminatan. Kemudian ada muatan lokal, misalnya di Jawa Tengah itu ada muatan bahasa Jawa. Muatan lokal, tambah lagi ini adalah bimbingan
konseling. Dan seterusnya Bapak Ibu, karena ini banyak, ada beberapa tahap banyak, maka kita sampai di sini dulu cara membuatnya. Jadi ada skala Likert. Kemudian tadi kita akan memasukkan gambar Provinsi Bali, ternyata belum bisa. Misalnya ini ya, kita mau masukkan ini ya, misalnya ya, logo Provinsi Bali. Belum ketemu. Kita cari lagi. Nah, ini udah ketemu Bapak Ibu. Ini Klungkung misalnya. Kita ini ada provinsinya mana ya? Kita ambil salah satu Bapak Ibu ya. Kita ambil salah satu logo yang ada di Provinsi Bali. Misalnya Singambaraya ini mungkin ya. Ini misalnya. Nah, kita add. Nah, di sini contohnya adalah logo Provinsi Bali. Kalau Bapak Ibu punya logo dari masing-masing provinsi ya boleh ambil provinsinya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu questionnya. Belanja, simpen. Bagaimana tampilan kita di HP maupun di komputer? Duduk di warung, jaga warung. Ini Bapak Ibu. Ini kalau tampil di komputer seperti ini. Nah, ini tampil di komputer. Ini tampil di komputer. Kalau tampil di HP seperti ini. Ini tampil di HP. Ya, ini tampil di HP. Tuh. Nah, ini tampil di HP. Kita kembali ke form ya, kembali ke form ini lagi. Nah, sekarang bagaimana cara men-setting Bapak Ibu? Seolah-olah ini dibatasi waktu misalnya. Ini ada more form setting. Di setting Bapak Ibu ini ada menu setting. Ini ada setting. Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Ini ada pilihan. Anyone who can respond. Only people in my organization can respond. Record me. Kita ingin yang menjawab semua orang yang punya link. Maka Bapak Ibu klik ini. Anyone with the link can respond. Nah, ketika klik di sini nanti yang mendapat link akan merespon. Tetapi kalau Bapak Ibu pilih only people in my organization can respond, berarti hanya orang-orang yang punya akun yang kita undang yang bisa memberikan jawaban ini. Kita pilih yang anyone with the link can respond. Kemudian option for respond. Accept respond artinya menerima tanggapan. Start date ini kalau Bapak Ibu membatasi kapan tanggal dimulai. Nah, artinya kalau dimulai tanggal ini tanggal 25 April pukul 10 misalnya, maka instrumen ini baru bisa dibuka pada tanggal 25 April pukul 10 dan jam 11 misalnya. Jam 11 tanggal 25. Tetapi kita kan tidak mengharapkan hal ini terjadi sebab sekolah mungkin waktunya tidak sama dengan yang kita kehendaki. Maka kita tidak perlu setting start date dan end date. Jadi sewaktu-waktu bisa memberikan jawaban. Kemudian terus kita kirim send email receive to respond, notifikasi misalnya. Nah, ini kita klik. Ini kita klik. Enggak bisa. Artinya ini Bapak Ibu, orang yang kita panggil respon nanti akan mendapatkan email tentang kuesioner yang sudah dijawab. Ini ternyata keterangannya tidak ada nih. Ini this option of aware on them are not recorded.
Sini tidak perlu, tidak apa-apa. Jadi yang penting settingnya ini agar semua orang bisa menjawab adalah anyone with the link can respond, kemudian accept respond. Baru kita bagikan, share. Nah, kita share. Karena settingnya anyone with the link can respond, kita bisa share link. Nah, sama tadi kita share ini linknya ini copy, kita copy, bisa kita buka ini bit.ly, bisa ngirim ke bit.ly. Bapak Ibu bisa mengirim ke bit.ly. Nah, ini enggak bisa ya. Oh. Proses linknya gimana ini cara baginya? Sebentar. Gini aja Bapak Ibu, caranya begitu, cuma linknya seperti Bapak Ibu membuat GG seperti yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pakai bit.ly juga boleh, pakai GG juga boleh, pakai bit.ly boleh. Ini saya tampilkan linknya nggak bisa tampak nih. Saya lihat di HP nggak tampak juga. Ini gimana ini? Oh, ya. Begitu Bapak Ibu cara membuat kopinya, nanti bisa copy ke GG. Ini bisa copy ke GG ya, misalnya ke GG. Oh, enggak bisa. Ini Bapak Ibu, untuk pembagian karena harus buka dua link, saya ternyata buka dua link nggak bisa. Maka nanti cara membaginya seperti pelatihan-pelatihan yang lain. Yang jelas ini cara membuat form dalam bentuk yang survei. Coba ini saya share ke bentar ini, kemudian kita buat bit.ly, kita create. Nah, sebentar ini long-nya. Oke. Pak Muhari suaranya hilang, Pak. Oke ya. Masuk ya. Ini linknya ini. Ini pengawas underscore Nah, sekarang saya kirimkan di WhatsApp. Silakan dibuka. Suaranya tidak terdengar, Pak. Bentar. Ya. Under bit.ly pengawas penggerak. Bentar, Bu. Bit.ly